Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kuliahan praktikum sioprasi. Setelah minggu lalu kita ada libur Imlek ya, atau tahun baru Chinese, sehingga kita nggak kekurangan satu pertemuan ya di minggu yang lalu. Nanti kita cari waktu untuk mengganti pertemuan itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi liburan di hari Jumat. Tapi ya saya belum tahu pasti ya, karena biasanya di semester genap ini banyak libur, termasuk kalender Ramadan, Isra Mi'raj biasanya sama tahun hari Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi itu bisa jadi saya belum tahu pasti waktunya ya. Bisa mudah-mudahan tidak hari Jumat. Jadi bisa hanya hari Jumat saja yang kemarin jadi bisa diganti. Selanjutnya adalah kita akan melanjutkan materinya, tapi sebelumnya saya ingatkan dulu untuk mengaktifkan kamera depan di laptop maupun kamera di handphone kalau yang menggunakan handphone. Lalu juga ketua kelas untuk bisa mendata teman-temannya untuk absen atau yang mewakili ya. Jadi ada giliran siapa yang bantu sama mengcapture kegiatan ini ya. Nanti di-share di grup kelasnya masing-masing. Harapannya sekarang kamu buka laptop kalau bisa gitu ya, karena kita akan praktek. Kalau teori sih is oke lah pakai handphone, nanti laptopnya enggak. Tapi kalau ini kita harus coba di rumah ya, gimana caranya untuk bisa menggunakan aplikasi VirtualBox yang 2 pekan lalu saya minta tolong di download. Apa sudah di download? Sudah, Pak. VirtualBox-nya? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Kalau sudah silakan dibuka VirtualBox-nya. Kalau tampilan kamu belum ngapa-ngapain, yang di sebelah sini kosong. Sebentar, saya share dulu. Ya, di sebelah sini masih kosong. Kalau memang kalian baru gitu ya. Ini ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Nanti settingannya bisa kamu lihat. Kebetulan saya menggunakan pakai bahasa Indonesia, tapi saya nggak nutup kemungkinan dari kalian juga ada yang menggunakan pakai bahasa Inggris. Ya. It's okay, nggak apa-apa yang bahasa Inggris sambil belajar bahasa Inggris. Kata-kata yang ada, jadi nanti terbiasa. Nah, silakan kalian pilih berkas ya. Sini berkas, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan di berkas. Kalau kita perhatikan nanti di dalam PPT yang saya berikan, ini versi yang terbaru. Yang di PPT itu versi yang lama ya. Ini pilih preferensi. Nah, di sini nanti akan kita mau setting, gitu ya. Kita mau setting sebelum kita melakukan something gitu dalam sebuah aplikasi. Pertama kita harus mempersiapkan dulu. Yang paling gampang sih mau nyimpen di mana gitu datanya gitu. Jadi supaya nanti kamu nggak nyari-nyari gitu di mana nyimpennya. Oh, saya udah datanya di sini, simpannya di mana gitu. Nah, jadi setting dulu ya dibuat dulu settingannya, baru nanti kita baru jalan gitu ya, running gitu. Nah, ini ada umum kita menyimpan di mana. Kalau saya buatnya di D, kemudian pakai folder box gitu ya. Jadi nanti data-data yang saya buat disimpannya di sini. Nah, kalau yang pustaka autentifikasi VRDP-nya tetap ini. Silakan kamu setting mau namanya apa terserah. Mau VB, ini saya VBox ya, bukan box, VBox. Jadi otomatis kalau sudah selesai pengerjaan saya ke situ gitu datanya. Kemudian di sini ada masukan. Nah, ini biasanya pemberitahuan saja.
termasuk menggunakan keyboard. Kalau misalnya kita mau, ya pengen tahu lah ya. Nah ini dalam inputan, masukan tuh kalau bahasa Inggrisnya inputan. Ini di VirtualBox, kalau di mesin virtualnya kayak gini. Ini tidak perlu kamu rubah lah saya rasa ya. Cukup bawaan dari aplikasinya. Kemudian pemutahiran. Nah ini 1 hari. Pemeriksaan berikutnya tanggal 20 bulan 2 2021. Lalu memeriksa keberadaannya versi rilis stabil. Jadi pilih yang pertama aja. Ya, rilis stabil. Bahasa, nah ini silakan ya mau pakai bahasa mana. Saya pakai bahasa Indonesia, kebetulan sudah ada. Kamu pakai bahasa Inggris, berarti nanti berubah bahasa Inggris semua, gitu ya. Terserah. Ada yang pintar bahasa Spanyol, ya pakai bahasa Spanyol, gitu ya. Silakan saja gitu. Atau Italia, mungkin Arif Budiman sukanya pakai bahasa Italia, ya udah pakai bahasa Italiano, gitu ya. Di sini boleh. Cuma sayangnya kayak nggak ada bahasa daerah ya. Jadi bahasa Sekayu nggak ada di sini. Atau bahasa Komering nggak ada di sini. Jadi pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kemudian tampilan. Nah, tampilannya kayak gimana? Kalau saya nggak mau neko-neko ya, saya otomatis aja. Saya orangnya simple ya. Kalau ukuran layar gas maksimum ya otomatis, itu bawaannya aja. Kemudian berarti kalau otomatis ini nggak perlu disetting lagi, lebarnya 640, tingginya 480 ya. Kemudian 100% faktor skalanya, ini nggak usah dicentang, gitu ya. Kemudian jaringan, nah jaringannya sudah bawaannya NAT, asistensi, ini nggak ada. Kemudian proxy, deteksi otomatis pengatur proxy host, ya seperti itu di proxy-nya. Nah kalau ini sih di preferensi nggak terlalu banyak ya yang dilakukan, jadi is okay, kita oke. Kemudian nanti di berkas lagi, di sini ada beberapa pilihan. Kita lihat nih import appliance gitu. Nah ini kemana berkasnya? Tapi saya rasa ini nggak perlu di apa-apain, udah bawaannya. Kemudian export appliance. Nah, ini yang udah saya buat ya. Kalau kamu mungkin yang belum buat kosong ya. Kalau yang udah buat sih mungkin ada. Ini cloud ya. Ini manajer media virtualnya. Nah ini udah saya buat. Ini ukuran virtualnya berapa giga. Jadi saya ini agak contoh yang kurang bagus. Mungkin nanti saya hapus semua. Karena ini memakan lumayan. Oh, ini ukuran virtualnya giga, tapi aktualnya cuma mega gitu, 2 mega, 2 mega gitu. Itu makanya kegunaan di virtual. Jadi kalau di 8 giga sebenarnya yang dipakai cuma 2 mega ya di virtualnya. Jadi kecil banget itu. Cuma ini karena udah 2 tahun saya pakai yang kayak gini, ini harus dihapus ya, biar memudahkan. Tadi saya lupa untuk hapusnya. Jadi kalau mau dihapus, tinggal bisa ke sini milih ya, mau yang hapus yang mana. Mau nambah juga bisa. Kemudian pemeriksaan mutahiran. Nah ini memeriksa versi yang mana yang terbaru apa enggak. Jadi VirtualBox termasuk aplikasi yang apa tuh pemeriksa update ya, banyak update. Jadi versinya tuh cepet banget. Ini yang terakhir Januari 2021. Jadi kalau kamu pengen coba ngecek bisa pakai yang tadi linknya untuk memeriksa. Tapi biasanya otomatis setiap kamu tampilin, dia otomatis nampilin bahwa ada versi yang terbaru gitu ya. Ini reset keluar, kemudian ini keluar. Nah, sekarang kita ke mesinnya. Jadi pas kita mau jalan, ketik new ya, baru. Silakan diketik, nah new. Nah kemudian nama. Ketik namamu. Nama yang mau dimasukkan ke dalam sini. Saya pakai bahasa pahlawan atau superhero. Nah, sekarang silakan kamu pakai mau nama apa gitu ya. Mau nambah anime, tokoh anime atau apapun yang bisa dipakai ya. Saya mau pakai nama saya pakai Elf gitu misalnya.
Jadi sistem operasi yang mau dimasukkan tuh sistem operasi apa. Jadi kita misalnya mau pakai Linux gitu ya, sistem operasinya Linux. Jadi kita pilih Linux gitu. Mau sistem operasinya Solaris. Nah, ini sebenarnya materinya harusnya tadi saya belum siapin. Tim saya mau kasih tahu apa aja sistem operasi yang ada gitu. Nah, itu nanti kita nyusul lah minggu depan ya. Nanti ada Solaris, ada BSD. Nah, biasanya yang saya ajarin di sini Windows sama Linux. Linux saya udah cukup banyak ya. Kalau saya mau pakai Linux, sudah pakai Linux gitu ya. Tipenya. Kemudian ini mesin virtualnya yang mau jadi Linux yang akan berjalan. Lalu pakai Linuxnya apa? Ya, kita memilih mana? Nah, ini saking banyak Linux. Ya, kalau tidak ada pakai order Linux yang berapa bit. Jadi laptop kita ini ada terdiri dari berapa bit. Tolong nanti harus kamu tahu ya berapa bit yang dimiliki oleh laptop kalian gitu. Jadi kalau nggak tahu agak repot. Ya, harus tahu dulu 32 atau 64 yang punya kamu. Nah, saya pakai ini. Ya. Oke, saya pilih Ubuntu misalnya, karena nanti mau dicoba Ubuntu. Kita nanti belajar pakai Ubuntu ya. Jadi Ubuntu, ini Ubuntunya 64 bit. Gitu ya. Nah, pilih 64 bit Ubuntu. Kemudian gambarnya, ini gambarnya kayak bawaannya, nggak bisa dirubah. Ya. Nah, pilih lanjut. Ini namanya ELF, ini Ubuntu lanjut. Nah, lalu kita ke sini. Larinya ke ukuran memorinya. Ukuran memori karena sebenarnya kita pakainya sedang-sedang aja, nggak terlalu repot, ya bawaannya aja 1024 MB ya. Atau kamu mau ditambah, ya tinggal tarik aja ke kanan gitu. Nah, pilih yang ini. Saya default aja, ya lanjut. Nah, kemudian buat hard disk virtual sekarang, berarti ini ukuran hard disk disarankannya 10 GB. Jadi hard disk sekarang ditambahin. Kita default aja, jadi buat default juga. Nah, di sini VDI atau VHD atau VMDK. Saya pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image ya. Alias defaultnya aja, jadi nggak perlu di apa-apain. Nah, dialokasi secara dinamik, kemudian lanjut. Oke, ini sudah ada buat di dalam D-nya ya. Buat. Gitu. Nah, berarti ini di bawah ini sudah muncul nih ELF. Ya, di bawah ini udah muncul ELF nih. Di bawah udah pakai ELF. Nah, sekarang ngapain nih Pak? Ya, jadi kalau kita udah buat inisiasinya di VirtualBox, kita tinggal buat pengaturannya. Ya. Yang tadi baru, ini pengaturan. Nah, ini umum segala macam tadi ya di awal. Jadi kita mulai. Dimulai. Dialog tadi. Nah, sekarang setelah udah tampil seperti ini, kita kan nggak tahu di mana drive-nya. Nah, sebelumnya, jadi sebelum ke sini, atau sebelum kamu buka VirtualBox ini, saya baterin dulu ya. Matikan. Oke. Nah, sebelum kita mau masuk ke sini, kamu download dulu, karena kita tadi kan mau pakai Ubuntu ya. Nah, kamu download dulu ininya Ubuntunya gitu. Ubuntunya di-download dulu. Nah, ini. Jadi kamu ketik di googling ya. Ubuntu. Nah, Ubuntu aja nanti muncul nih, Ubuntu download. Ya. Ini Ubuntu atau Ubuntu aja.
Di sini kan ketik Ubuntu, kemudian klik Ubuntu. Nah, setelah Ubuntu-nya dibuka, nah itu kamu pilih yang download aja. Nah, kamu kan umumnya pakai Windows gitu ya. Kalau masih bingung pakai guide boleh sambil belajar Ubuntu itu kayak gimana dan seterusnya. Jadi pilih download aja di sini. Nah, Ubuntu desktop atau Ubuntu server, kamu pilih yang desktop gitu ya untuk ngedownloadnya. Kalau server ya ke sini. Nah, seperti itu. Saya sih langsung ke sini ya, Ubuntu desktop, klik. Nah, di sini download. Ya, download si Ubuntu-nya. Nah, kalau ini Ubuntu 2024 LTS, ini 2010 LTS. Nah, kalau saya pilih yang misalnya 20.10 ya, kita download. Nah, dia akan ngomong thank you for download. Nah, ini lagi kerja kurang lebih sekitar besarnya 2,7 giga. Tergantung kecepatan server ada berapa. Kalau saya sekitar 4 menitan. Ya, yang di Ubuntu. Nah, jadi sambil kita nunggu downloadannya, jadi si VirtualBox itu, ini artinya kalau ada yang belum ngerti, kan kemarin sudah saya jelasin, ini sebuah aplikasi untuk bisa melihat sistem operasi secara virtual, jadi sistem operasi lain. Kita kan pada umumnya menggunakan aplikasi atau sistem operasinya Windows. Nah, kalau yang nggak pakai VirtualBox, pengen tahu sistem operasi yang lain, dia harus download dulu Ubuntu-nya gitu. Nah, baru diinstal di komputernya. Nah, kalau kita install di komputernya, ya ngabisin resources yang ada di komputer gitu, di laptop kita. Jadi supaya sekedar ingin tahu aja, namanya kan belajar nih, sekedar ingin tahu Ubuntu tuh kayak gimana sih tampilannya. Nah, akhirnya ya dipakailah atau digunakan aplikasi yang namanya VirtualBox. Jadi kita akan tahu, oh kayak gini Ubuntu tuh gitu. Jadi tahu gitu. Walaupun kita nggak pernah pakai Ubuntu dalam kegiatan atau di laptop kita, tapi kita ngerti di dalam kita tahu bahwa ada aplikasi sistem operasi yang namanya Ubuntu. Jadi kalau ada orang yang istilahnya nanyain, ya kamu tahu gitu Ubuntu kayak gimana. Seperti itu, sambil nunggu download ternyata 2 menitnya kan 2 menit kira-kira, yang notabene sih logikanya lebih. Tergantung jaringan. Jaringan saya mungkin nggak terlalu cepat. Ada yang mau nanya? Boleh, silakan. Sambil nunggu. Kan. Aktifkan dulu nih kameranya ya, kecuali kalau mau kayak Raffi Alfarid, Sonya Damai, diaktifin. Kameranya semua diaktifin. Soalnya dulu, Pak. Siapa? Kok di PC sih, kok di HP, Pak? Oh, ada dua akun kamu masukin. Di ini ikutnya 2 akun atau gimana? Iya, Pak, 2 akun. Oh, Yang di PC aktif, Pak, kan? Ya, oke. Lulu Monika, Sally, Agung Fajrin, Dava, Ananda Niken, Hardianti Dian, Alvito Pianoa, Aldi, Farhan. Ketua kelasnya bagi yang nggak aktifin kameranya nggak usah dianggap masuk ya. Tolong dilihat. Jadi kalau ada yang belum aktifin kamera, kecuali notif ya, dicek notif karena kameranya nggak bisa dipakai, rusak, dan lain sebagainya, nggak ada masalah. Silakan. Tapi yang nggak aktifin, dianggap nggak hadir. Tolong kerjasamanya dengan ketua kelas atau yang mewakili. Oke. Kayaknya udah selesai. Bentar. Saya lihat dulu. Oke, bentar lagi. Ya, udah selesai. Sini.
Oke. Baik, kita ulangi lagi ya. Jadi ini udah apa? Udah kita download. Jadi kamu nanti download sendiri ya Ubuntu-nya. Sekarang pilih mulai ya. Jadi milih mulai atau start kalau bahasa Inggrisnya. Mulai. Ya, tunggu beberapa saat tergantung dari apa tuh spesifikasi laptop kita ya, biasanya lebih lama. Nah, ini ada masalah, berarti dia nggak bisa. Ya, kita tutup dulu, tutupnya, matikan mesin. Baik, nah kita mulai lagi. Nah, tadi kita terjeda ya. Nah, berarti milih di drive. Bentar ya. Oke. Kita klik baru aja. Jadi namanya apa? Misalnya agak cepat ya. BI lanjut. Oke. Oke, kemudian kita pilih mulai. Sebentar. Nah, di sini kita ambil, sudah ada milih, sini milih berkas yang kita simpan. Nah, simpannya di mana gitu ya. Nah, kalau simpannya kita nggak tahu, berarti kita nyari dulu. Nyarinya di sebentar. Karena ini versi yang baru ya. Oh iya, jadi di sini. Nah, karena saya tadi download, berarti simpannya di download ya. Nah, kita pilih yang 10, 20, 10 gitu ya. Kemudian kita mulai, lalu kita pilih Ubuntu 20.10. Kita mulai. Kira-kira bisa nggak? Nah, jadi ini udah tampil nih. Kita pilih yang mana gitu. Ubuntu test memory atau apa. Kita pilih yang Ubuntu aja. Klik di enter. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kan kalau kamu nginstal ini gitu ya, menginstal ini dengan benar di laptop kamu akan tampilnya kayak gini gitu nginstal. Tapi karena ini VirtualBox, jadi kita seolah-olah kita menginstal ini di laptop kita atau di PC kita. Saya besarin. Nah, dia lagi proses ya, butuh waktu beberapa saat. Oke, kadang-kadang cepat, kayak saya mungkin spesifikasi laptop saya agak kurang gitu ya, jadi agak lambat. Tapi kadang-kadang ada yang juga di kalian yang cepat gitu. Ya, kita nikmatin aja. Ya, kita tunggu.
Tapi sambil nunggu boleh ada yang mau nanya, siapa tahu ada step yang kamu nggak ngerti ya. Silahkan. Sambil nunggu prosesnya. Tapi yang jelas ini udah masuk ya. Tinggal butuh waktu aja. Nah, ini udah masuk, berarti dia dalam sistem loading lah. Kalau bahasa yang simple ya, dia ngebaca dulu, udah oke atau enggak gitu ya. Nah, kemudian nanti dia tampil. Harusnya tampil, kalau udah gini sebenarnya udah nyaman, tapi ya kita nggak tahu. Kadang-kadang permasalahannya adalah di spesifikasi laptop kita. Sekali lagi ya, laptop kita itu kadang-kadang, mungkin kamu beli laptop atau PC yang rendah speknya atau sudah nggak terlalu bagus lagi kondisinya, jadi mempengaruhi terhadap kinerja. Tapi ya kita lihat aja dulu, bisa nggak? Oke, ini udah buat tampilan image. Image tampilannya cukup creepy-creepy ya, karena gambar kayak kacamata itu, kacamata itu. Ini kelihatan nggak di layar zoom-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik. Nah, berarti ini udah tampil ya. Cuma ini masih dalam proses. Masih dalam proses. Sekali lagi, versi yang terbaru dari sebuah aplikasi yang kita download itu memakan resource dari aplikasi spesifikasi PC atau laptop kita. Jadi itu juga jadi resiko. Oke, nanti selesai kuliah ini kamu akan coba dulu. Dicoba dulu, butuh waktu lama, agak nyebelin karena download itu memang kalau lambat ya nyebelin gitu. Tapi ya kita jalanin aja ya sampai kita tahu. Kalau yang Ubuntu yang versi yang lama sih cepet ya. Ini kan dengan versi yang baru. Jadi sistem operasi yang sekarang selain Windows, kemudian iOS kalau dipakai Apple, nah itu ada yang namanya Linux. Nah Linux macam-macam. Orang kenapa pakai Linux? Ini saya sedikit penjelasan ya. Karena Windows itu tanda kutip berbayar. Gitu. Nah ini sudah jadi. Sekali lagi ada kemungkinan tidak muncul di kamu. Jadi waktu saya ngajarin kakak tingkat kalian itu ada yang tidak muncul. Hatta itu di lab waktu itu, ya masih nggak muncul. Oke, ini saya belum tahu berhasil apa enggak. Kita pakai try aja, try Ubuntu, try. Ini nggak usah install, di try, coba. Sebentar ya, saya ada telepon. Halo, salam. Ngajar. Iya, lagi ngajar ini. Jam 2. Kaki telepon balik ya? Ayo, salam. Oke, udah kelihatan? Muhammad Bagas, kelihatan? Kelihatan, Pak. Kan, Anissa Fikria, udah kelihatan? Gambar kingkong, Pak. Ini kingkong ya? Saya nggak berani ngomong ya. Nah, ini ya. Jadi tampilannya ini udah ada. Jadi ada home-nya, gitu ya. Home itu berarti dasar, ada trace, ada install. Kemudian ada Ubuntu Software, ini LibreOffice. Jadi kalau kita MS Office-nya, mereka sudah nginstal yang ada. Jadi kita bisa menggunakan library-nya. Ini lagi diproses.
Kemudian ada fitur kamera, nggak tahu apa ini. Ini setiap kalau aplikasinya sudah, nah ini kan Libre tampil gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi ini ngetik tapi nggak pakai MS Microsoft Office ya. Nah ini pakai Libre. Ya, ini semuanya gratis. Jadi kalau Microsoft Office itu bayar. Kamu beli laptop yang nggak ada OS-nya, itu harganya murah. Kalau mau beli OS yang original kayak Microsoft Windows gitu, ya tambah 2 juta lebih gitu ya. 2 jutaan lah, karena kan pakai dolar ya. 2 jutaan, nah baru kita bisa sistem operasi yang ada. Belum beli lagi Microsoft Office-nya lagi gitu. Jadi 2 kali double. Walaupun sekarang sudah banyak paket bundling ya. Jadi beli laptop, OS-nya sudah termasuk ke situ. Tapi sebenarnya ya nambahin duit gitu ya. Tapi karena dia kerjasama jadi harganya lebih murah, 1 jutaan atau 1,5 juta di bawah 2 juta. Nah kemudian Office-nya tinggal, Office-nya sekarang bundling juga, ada yang untuk pelajar, student ya, udah masuk juga. Jadi dipermudah sekarang sama si Microsoft Windows karena mencegah pembajakan ya. Nah banyak mahasiswa ya saya ngakuin kamu banyaknya lebih cenderung ngebajak Windows-nya gitu. Jadi permasalahannya adalah kalau ngebajak Windows, nanti saya ceritain juga kenapa berbahaya, karena salah satu rentan keamanan security sama update Windows-nya, OS-nya. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi daripada kamu nggak ada uang Pak untuk beli OS, ya pakai Linux aja. Linux semuanya rata-rata udah hampir sama dengan Microsoft Windows, ya, tampilannya dan sebagainya. Tinggal Linux-nya kayak gimana. Nah, seperti ini, ya. Saya nggak tahu ini apa. Jadi nanti ini adalah experience dari segi pengalaman, experience atau pengalaman kamu dalam melihat ini. Oh, ini library-nya. Ini lagu-lagu kayaknya, lagu song ya. Lagu putar lagu juga udah ada, sama kalau di Windows. Jadi semuanya udah lengkap. Ini ada browsing-nya juga. Ada yang email juga ada. Ini tampilan ini ya. Pilihannya. Kalau lihat dari Ubuntu ini, kelihatannya miripnya ke iOS malah, bukan ke Windows ya. Jadi dia justru lebih cenderung tampilannya hampir mirip dengan iOS gitu. Kalau lihat dari Ubuntu gitu. Yang punya iOS mungkin lebih paham ya. Kalau saya nggak punya gitu, jadi saya nggak tahu persis. Hanya sekedar tahu-tahu aja gitu, jadi nggak tahu cara mendalam. Ini kalendernya, ada tampilan kalender. Kita tunggu dulu. Nah itu, ini hampir sama dengan, kalau saya pengalaman sih kayak di googling ya, Google kayak gitu. Ini udah dengan suhu pada hari ini. Oke, saya rasa itu ya yang saya ajarkan di sore hari ini. Sekarang tugas kalian adalah mencoba mendownload ini dulu, membuka VirtualBox, download dulu Ubuntu-nya, gitu ya. Tugasnya itu. Pak. Ya, ada yang mau nanya, silakan. Aulia nih Pak. Baik, mana Aulia? Jadi dulu kan waktu SMK Aulia udah punya nih VirtualBox sama Ubuntu-nya, dan itu tuh udah banyak yang Aulia kerjain. Terus Aulia ikutin kata Bapak kemarin, coba pakai versi baru. Sama Ubuntu-nya juga sebenarnya udah Aulia unduh gitu. Tapi tuh ngeheng Pak, langsung gimana gitu. Ya, spek laptop atau komputernya, masalahnya itu Aulia. Jadi ada saran nggak Pak? Ya beli laptop baru. Nggak bisa pakai yang lamanya gitu Pak. Ya itu permasalahannya, karena memang kalau versi yang terbaru itu membutuhkan spesifikasi laptop yang baru. Biasanya begitu. Itu sudah hukumnya sudah seperti itu gitu loh. Jadi sekarang kamu gimana ya? Pakai berarti yang versi lama. Jadi versi yang lama yang kamu dulu pakai, nggak usah update. Ubuntu-nya juga yang lama, coba. Gitu.
solusinya. Tapi gara-gara pasang itu yang baru itu jadi keriset semua, Pak. Hilang semua jadinya. Oh iya sih memang resikonya di situ. Tapi kan bisa kamu cari nanti ke VirtualBox, pilih yang lama, download yang lama. Coba ke linknya dulu VirtualBox, pilih yang lama, versi yang lama, kemudian yang ke Ubuntu-nya versi yang lama. Coba cari. Kalau nggak di situsnya di VirtualBox-nya atau di situs Ubuntu-nya, kamu cari yang orang sudah masang itu di web-webnya. Biasanya Enggak, ada. Pak. Saya ada, Pak, itunya. Filenya. Ya kalau ada ya itu aja pakai. Coba dulu. Ya. Jadi Makasih gini, ya, Pak. saya mau ngasih tahu juga buat kalian ya, bagi nanti yang punya rezeki lebih, orang tuanya membelikan laptop, atau misal kamu dapat nanti THR Lebaran, lalu kamu belikan laptop, tolong beli laptop yang speknya lebih tinggi. Jadi kalau untuk orang komputer, itu kan ada low, ada middle, ada high. Ya, sekali lagi ya, ada low, ada middle, ada high. Nah, kamu kalau punya uang lebih, tolong belilah laptop minimal middle, maksimal high. Ya, kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang timbul setiap tahun itu biasanya membutuhkan resource spesifikasi yang tinggi. Jadi kalau kamu milih middle atau high, kamu masih bisa bertahan laptopnya dipakai 2-3 tahun ke depan gitu. Bisa survive gitu. Bisa survive. Tapi kalau kamu beli laptop yang low, nah baru dipakai sekali 2 kali aja udah mulai nggak bisa kepakai lagi. Nah, karena kamu orang komputer, hari ini jadi harus dipahami gitu. Beda kalau kamu orang hukum, orang FKIP, pertanian, dia pasti belinya sembarangan. Saya ngajar di FKIP, anak-anaknya beli yang low-low semua. Jadi pas waktu pakai aplikasi yang tinggi, mereka udah ngejerit, Pak nggak bisa Pak, ini nggak bisa gitu ya, agak susah. Nah, karena kamu orang komputer, jadi beli laptop yang middle atau yang high. Nah, yang high ini saya lagi, ini banyak anak muda sih beli laptop yang game ya. Ya udah beli game aja gitu ya. Saya ngerti lah supaya sambil main game. Tapi sekali lagi sebenarnya itu bukan tujuan utama ya. Kalau main game itu kalau menghasilkan uang segala macam is oke. Tapi kalau hanya sekedar kesenangan, ya mendingan kamu beli gamenya untuk kayak PlayStation atau Xbox aja gitu dibanding di laptop gitu. Kenapa? Karena gimana pun juga main game experience di laptop itu kurang kena kalau menurut saya pribadi gitu. Jadi beli high itu untuk desain grafis, edit video itu lebih bagus gitu. Jadi daripada kamu main game di situ. Ya kalau main game yang ala kadarnya is oke. Tapi kalau misalnya untuk game pure, ya harganya juga kan puluhan juta juga laptop seperti itu. Ya udahlah beli PS 5 yang sekarang harganya 7-8 juta aja gitu. Nanti laptopnya sisanya 20 juta atau 15 juta yang untuk laptopnya gitu. Jadi mendingan seperti itu menurut saya pribadi. Tapi itu selera ya, no debat. Kalau istilahnya di YouTube namanya no debat. Jadi selera namanya, selera nggak bisa didebatin gitu. Jadi ini menurut saya. Tapi silahkan kamu punya preferensi sendiri-sendiri. Sekali lagi kalau nanti ada rezeki ya. Nah jadi beli sebuah barang elektronik seperti laptop itu investasi. Jadi sekali lagi kalau kamu ngomong, Pak laptop 20 juta, mendingan saya beli motor. Ya benar sih, motor kan 20 juta juga gitu ya. Motor lebih gede kelihatan, laptop kan kecil betul. Tapi kalau beli laptop hanya sekedar untuk main game atau yang lain-lain, ya dia bukan investasi. Tapi kalau kamu beli laptop itu untuk menghasilkan uang juga, ngetik buat cerpen, buat blog, buat YouTube, buat apa yang notabene nanti akan menghasilkan benefit buat kalian, nah laptop itu investasi gitu. Nah motor itu juga investasi kalau kita pakai kayak Gojek, itu jadi Gojekin. Atau misalnya nanti kalau misalnya dipakai untuk yang bermanfaat, itu investasi juga gitu. Tapi kalau hanya dipakai untuk yang aneh-aneh, ya agak susah gitu ya. Jadi tolong manfaatnya semua yang kita tanamkan di barang atau benda yang kita beli itu investasi buat kita. Ada manfaatnya, yang nilai uangnya akan balik ke kita, dan nanti kita akan beli untuk yang baru lagi. Sekali lagi kita beli barang elektronik itu akan luntur, akan luruh. Saya beli laptop ini waktu masanya disebutnya canggih. Tapi karena udah 4 tahunan, ya udah jadi kayak laptop biasa aja gitu. Jadi saya harus investasi lagi beli laptop yang baru lagi dengan harga yang bisa jadi 2 kali lipat atau 1,5 dari harga yang laptop saya beli gitu. Orang komputer ya apa boleh buat seperti itu. Ya, orang komputer.
Jadi jangan terbebani gitu. Makanya nanti kalau kamu kerja segala macam, keberadaan mobil atau motor yang bagus, apalagi sepeda Brontom yang mahal gitu, itu nggak jadi penting buat kita gitu. Yang penting buat kita adalah barang elektronik kayak gini. Buat saya ya, ini no debat. Saya daripada beli Brontom sepeda, yang mendingan saya beli laptop yang bagus gitu. Atau PC yang bagus. Ya, benar ya, Mas Agus ya, setuju ya? Setuju, Pak. Ya, no debat lah gitu ya. Jadi kalau ada yang pakainya saya beli Bronton aja 3 orang di rumah kita ya kali berapa ya? Saya mendingan beli laptop gitu. Kalau sepeda tua aja ya, untuk jalan-jalan nggak usah pakai sepeda yang bagus-bagus. Nanti kalau hilang nggak sakit banget gitu. Baik, saya rasa itu ya kuliah kita pada siang hari ini. Silakan dipakai dulu. Jadi nanti kamu share experience-nya di Instagram. Sekali lagi, share experience-nya di Instagram. Jadi nanti Instagram saya di @nama saya Yopi Sazaki, cari gitu ya. Kemudian nanti pakai hashtag review ya, hashtag review Ubuntu. Hashtag review Ubuntu. Saya chat aja dulu ya di room chat ya, biar seragam. Jangan sampai lupa. Sebentar, saya perbaiki dulu. Jadi hashtagnya itu tugas 1 prak SO ya. Jadi prakso. Tugas 1 jadi, nah itu. Kemudian nanti hashtag tambahannya, atau ini aja lah, tugas 1 prakso aja. Tugas 1 prakso. Nah, tugas 1 prakso adalah mereview Ubuntu. Nah, mereview Ubuntu bisa kamu tampilkan dengan suara, dengan pakai Bodycam atau pakai HP atau pakai apa gitu, nerangin si ininya, Ubuntu yang kamu review, silakan. Jadi kesan kamu tentang Ubuntu kayak gimana? Ya, bentuknya video ukuran berapa menit lah, jangan terlalu sampai sejam ya, beberapa menit aja, tapi lebih menarik. Jadi nanti kita lihat aja dulu nanti gimana di Instagram, nanti saya kasih masukan. Ya, tugas 1 prakso. Tugas 1 prakso ini adalah membuat mereview Ubuntu menggunakan VirtualBox. Ya. Nah, saran saya nanti kerjanya bareng-bareng. Jadi maksudnya kelompok, nggak harus dikelompokin. Jadi misalnya Aulia dengan Amanah, dengan Nurul Amna, segala macam janjian. Kemudian karena laptopnya bermasalah, satu itu dipakai. Lalu kamu kesannya gimana? Masing-masing kan punya kesan sendiri. Nggak usah sama-sama gitu. Nanti dibuat di voice over, kemudian di foto. Boleh pakai kamera video, bisa foto juga boleh. Jadi di foto kamu cerita, boleh gitu. Live aja nggak apa-apa. Maksudnya direkam pakai HP. Kemudian nanti kita kirim bentuk videonya ke yang sudah ada suaranya itu ke Instagram. Cukup mengerti tugasnya? Cukup mengerti, Pak. Ya, kalau ada permasalahan nanti di grup bisa kamu tanya ke saya. Nah, itu dikumpulkan sebelum pertemuan minggu depan. Jadi kita jam 2 ya, jam 1 atau sebelum sholat Jumat udah dikirim. Nanti kita review di sini. Ya. Di Instagramnya. Sekali lagi ini chatnya hashtag tugas 1 prakso. Silakan dicatat ya. Jangan sampai nanti lupa. Baik, saya rasa itu kuliah kita sampai sini. Mudah-mudahan bisa mengerti, dipahami. Kalau ada yang kurang nanti bisa lihat di YouTube-nya. Ini akan di-upload di YouTube. Kamu bisa nonton berulang-ulang apa yang ada di sini. Langkah-langkahnya kayak gimana, nanti kamu lihat step by step-nya. Sekali lagi jangan menyerah ya. Jadi kita belajar itu kan kayak naik gunung, lambat, susah gitu ya. Tapi kalau udah sampai puncak kita puas. Jadi kalau
kamu dapat ilmunya, kamu akan puas gitu. Oh ternyata begini ilmunya gitu. Jadi nggak terlalu menyusahkan gitu ya. Insya Allah saya ngasih materi yang basic-basic aja. Selebihnya nanti kalau kamu suka dengan ini, kamu akan explore sendiri gitu ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Selebihnya silakan kamu explore ya. Tugas pertama udah saya launching, minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akhiri kuliahnya dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, selamat siang, selamat liburan akhir pekan. Usahakan jangan berkumpul karena ini masih pandemi dan menggunakan protokol kesehatan kalau memang harus keluar dari rumah. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Pak. Terima kasih, Pak.